Kak, aku lagi deket sama cowok Arab, terus dia langsung minta foto saya tanpa busana. Mau nikahin kita secepat itu hanya untuk obrolan mesum. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di Rubisam Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih bahas tentang cowok Arab atau cowok Saudi. Karena kenapa? Karena masih banyak dari teman-teman yang nanya tentang kayak gini, Kak, gimana pendapat kakak tentang cowok Saudi yang baru chat seminggu udah ngajak nikah? Bisakah dipercaya? Nah, jadi insya Allah saya akan jawab sepengetahuan saya. Oke, kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Oke, sekarang saya bakalan ngasih tahu sepengetahuan saya dan saya bakalan ambil poin-poin berdasarkan teman-teman dan orang-orang di sekitar saya. Jadi masih banyak yang nanya, Kak, orang Saudi suka cewek Saudi atau cewek selain Saudi, misalnya Indonesia. Jadi cowok Saudi yang nggak suka cewek Saudi itu sih kayaknya nggak mungkin ada gitu ya. Karena banyak dari mereka atau banyak pasangan yang saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Tapi bisa dibilang juga kalau cowok Saudi itu suka cewek asing. Dan banyak yang mikir kalau menikahi orang asing itu susah. Karena begitu saya nggak bisa bilang kalau cowok Saudi itu sangat tertarik menikahi cewek asing. Tapi buat sekedar PDKT atau hanya sekedar ngobrol mungkin aja mereka suka. Apalagi orang Saudi itu sangat susah belajar bahasa lain. Kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Atau mungkin mereka males, nggak tahu juga ya. Karena mereka mikirnya dia aja nanti yang belajar bahasa gua. Gitu. Biasanya cowok Saudi mikirnya kayak begitu. Terus yang udah saya sebut di awal, banyak banget yang nanya, Kak, gimana pendapat kakak tentang cowok Arab yang baru chat seminggu udah ngajak nikah? Bisakah dipercaya? Jadi jawaban saya, jangan dipercaya. Kalau bisa kabur aja. Karena kenapa teman-teman? Karena itu jebakan. Jadi banyak cowok Arab yang suka ngejebak gitu. Karena kalian nggak bisa percaya dengan mudahnya yang kayak begitu. Kalian tuh harus tahu perilaku dia itu gimana. Dan itu nggak lepas dari yang namanya nasib teman-teman. Karena kalau rezeki kita bagus, rezeki kita baik, dia itu orang baik, dia itu orang bagus. Gitu kan. Tapi kalau enggak ya berarti itu ya belum jodoh. Dan itu juga bisa diartikan ya jebakan dari dia gitu. Karena banyak banget cewek yang DM ke saya, Kak, aku lagi deket nih sama cowok Arab, kita bakal begini, kita bakal begitu, bla 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 gitu. Dia bakal nikahin aku, tapi nomornya udah nggak bisa dihubungin. Itu banyak banget yang DM kayak begitu ke saya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak, banyak cowok Arab yang bilang mau nikahin kita secepat itu hanya untuk obrolan mesum. Karena dia itu udah merasa milikin kita. Kan kita pacaran gitu, tunjukin dong foto-foto yang kayak begitu. Nah, itu banyak yang kayak begitu teman-teman. Dan ini itu nggak hanya orang Arab Saudi aja teman-teman, bahkan cowok-cowok di seluruh dunia, even itu cowok Indonesia. Karena mereka itu beraninya cuma di aplikasi. Coba kalau kalian langsung kenalan sama laki-lakinya, baik itu Saudi kek, lelaki Turki kek, lelaki manapun gitu, atau bahkan Indonesia. Coba kalian langsung temuin gitu. Pasti mereka itu nggak bakalan berani. Dan pasti bakalan sopan. Jadi lagi-lagi banyak yang nanya ke saya, Kak, gimana sih cara dapetin cowok Arab? Terus percaya satu sama lain. Terus juga ada, Kak, aku lagi deket sama cowok Arab. Terus dia langsung minta foto saya tanpa busana. Itu kan bahaya kan teman-teman? Aduh. Intinya, pokoknya kalian itu jangan sampai ketipu. Gitu. Saya nih berjodoh sama Baba Ruby ya karena ketemu teman-teman. Dia baik, terus kita juga memperbaiki diri dan mencoba mengenal satu sama lain, mengenal lebih jauh, ngobrol gitu, bertukar pikiran istilahnya gitu. Belajar bahasa ketika kita ngobrol sama dia. Dan kami itu sama-sama memantaskan diri dan saat itu juga lambat laun dengan segala proses yang tadi itu, nah kita siap untuk menikah. Jadi tujuan saya mengenal Baba Ruby itu sampai saya itu tahu egonya Baba Ruby, gimana Baba Ruby saat sombong, gimana Baba Ruby saat tunjukin marahnya. Itu sampai begitu teman-teman. Bukan karena beliau itu romantis, ganteng, orang Saudi, bukannya itu teman-teman.
Jadi tujuan saya sampai saya tahu gimana marahnya. Ya lalu kita nikah. Dan yang gak kalah pentingnya yang harus kita tahu, gimana cara dia ketika ada masalah dan menyelesaikannya, teman-teman. Karena sebelum kalian tahu itu semua, rasanya tuh gak komplit. Dan itu bisa jadi kayak jebakan. Gimana kalau abis nikah tiba-tiba dia nendang kita, mukul kita, nonjok kita, ninjuk kita. Itu kan bahaya banget dan rugi di kita. Jadi di sini saya menghimbau, saya berpesan untuk para cewek-cewek di Indonesia, jangan terlalu terobsesi menikahi pria asing. Enggak cuma Saudi, teman-teman. Karena kenapa? Karena enggak semua manusia itu beruntung dalam hidupnya. Saya nggak bilang untuk berhenti mencari jodoh kalian. Emang ya kita tuh nggak tahu. Mungkin aja kalian jodohnya orang Saudi, orang Turki, orang Amerika, orang Inggris. Nggak ada yang tahu. Karena jodoh misteri. Jodoh adalah kuasa Allah. Allah aja yang tahu. Ya kan? Tapi sebelum kalian itu memutuskan untuk menikah, tolong banget cari tahu dulu semuanya. Dan ada satu poin di sini yang saya mau kasih tahu ke kalian, kalau cowok Arab, di sini cowok Saudi akan melakukan segalanya sampai kalian itu jatuh cinta sama dia. Dan sampai kita tuh nggak tahu kalau dia itu sebenarnya nakal atau enggak. Karena banyak banget cowok Arab yang bermulut manis dan menggoda gitu, teman-teman. Padahal belum nikah kan? Ya mungkin aja itu jebakan dari cowok Arab yang nakal. Karena teman-teman banyak kejadian setelah kamu jatuh cinta dan dia bisa milikin kamu. Nah perilakunya itu akan sedikit berubah ke kamu. Kamu bisa rasain itu, coba aja deh. Jadi intinya kalian itu harus bener-bener kasih waktu untuk mengenal satu sama lain. Jangan terburu-buru pokoknya. Gitu. Goalsnya itu tadi, kalau bisa kalian itu harus sampai tahu gimana marahnya dia, gimana perlakuan dia sama adiknya, perlakuan dia sama orang tuanya. Pokoknya bener-bener dicari tahu sampai ke akar-akarnya kalau bisa. Itu. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang, supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.